Pemirsa, gelombang PHK tak hanya menerjang Sritex. Sejumlah perusahaan lainnya khususnya industri padat karya juga dilaporkan akan tutup sepanjang tahun ini. Mirisnya penutupan pabrik dan PHK massal juga memberikan efek domino yang buruk. Ancaman gelombang PHK menghantui tenaga kerja Indonesia. Terbaru yakni Sritex, produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang telah berdiri lebih dari 5 dekade ini, tutup per 1 Maret 2025 usai dinyatakan pilot. Dengan berhentinya operasional pabrik, perusahaan terpaksa memutus hubungan kerja dengan lebih dari 10.000 pekerjanya. Namun, rupanya badai PHK massal khususnya di industri padat karya belum akan berhenti. Hingga akhir tahun ini diprediksi sejumlah perusahaan lain memutuskan untuk melakukan PHK massal. PT Yamaha Music Produk Asia di Bekasi dan PT Yamaha Indonesia di Pulau Gadung akan menutup operasionalnya secara bertahap. Yamaha Music yang mempekerjakan sekitar 400 karyawan direncanakan tutup akhir Maret 2025. Sementara Yamaha Indonesia dengan sekitar 700 karyawan akan tutup pada akhir Desember 2025. Keputusan ini diambil karena menurunnya permintaan produk. PT Sanken Indonesia akan menutup operasionalnya pada Juni 2025 dan menyebabkan PHK terhadap 457 karyawan. Penutupan disebabkan karena induk perusahaan di Jepang mengalihkan fokus bisnis mereka. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut penutupan industri padat karya seperti Sritex memiliki efek domino yang amat besar. PHK yang dilakukan di Sritex itu tidak hanya di Sritex, tapi dia ada anak perusahaan Sritex, ada juga supplier-supplier, termasuk pedagang kecil. Itu laporan yang kami terima bisa mencapai ratusan ribu buruh yang terancam kehilangan pendapatan dan tidak akan punya pekerjaan dan menjelang lebaran. Ini persoalan yang serius. Di tengah badai ancaman PHK yang tadi sudah disebut di perusahaan-perusahaan lainnya. Sektor otomotif, khususnya truk dan dump truck, elektronik, tekstil, garmen, sepatu, itu pasti akan terpukul. Perkiraan kami di Litbang Partai Buruh dan KSPI akan terjadi PHK sekitar 187.000 orang. Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer menyebut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan industri serta mempersiapkan langkah selanjutnya bagi para pekerja yang terkena PHK. Ketika kawan-kawan buruh ingin beralih profesi, kita menyiapkan BLK-BLK kita untuk melatih kawan-kawan buruh yang ingin beralih profesi. Jadi kita negara tidak akan diam dengan realita atau kejadian seperti ini, karena ini kan kejadian ini sangat emosional ya, kita prihatin sekali. Tapi kan negara sekali lagi harus rasional melihat hal ini. Intervensi semua pihak, khususnya pemerintah, tentu dibutuhkan untuk menyelamatkan pekerja Indonesia dari ancaman gelombang PHK yang lebih besar lagi. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja akan menerima tunjangan hari raya atau THR tahun ini. Kepastian THR ini didapatkan usai tim kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Dalam rapat koordinasi penanganan penyelesaian masalah pilot dan PHK massal PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan bahwa para pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk yang terkena PHK akan menerima tunjangan hari raya atau THR tahun ini. Di mana kepastian THR ini berdasarkan keterangan dari tim kurator Sritex yang telah berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Untuk mempermudah administrasi bagi pekerja Sritex, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dinas Ketenagakerjaan Daerah membuka posko khusus yang akan fokus melayani pemenuhan hak-hak pekerja. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menko beberapa hari yang lalu, kurator
ya berkomitmen untuk membayarkan THR dan tersebut. Tapi ya sekali lagi kalau kami kita akan mengawal yang sudah ada di depan mata kita adalah pihaknya dari. Di sisi lain, saat ini pemerintah fokus agar pekerja Sritex mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dan jaminan hari tua atau JHT. Ketentuan pencairan telah tertuang dalam peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Pemerintah secara resmi mengumumkan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi ASN mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025 jelang libur Lebaran. Pemerintah juga mempercepat libur sekolah pada 21 Maret 2025 guna mengantisipasi lonjakan arus mudik saat Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno melakukan rapat dengan menteri terkait untuk membahas surat edaran bersama pelaksanaan libur Lebaran 2025. Pemerintah menetapkan Flexible Working Arrangement atau bekerja secara fleksibel bagi ASN dimulai pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2025 jelang libur Lebaran. Sementara libur sekolah Ramadan semula pada 24 Maret dipercepat pada 21 Maret hingga 8 April 2025 untuk mengantisipasi kepadatan mobilitas masyarakat selama libur Lebaran Idul Fitri. Jadi tanggal 21 Maret itu sudah mulai libur sekolah dan madrasah dan nanti masuk tanggal 9. Hal ini dengan rentang waktu yang lebih lebar kita harapkan untuk mengurangi risiko penumpukan jalur mudik maupun arus balik ya, arus mudik maupun arus balik bisa relatif bisa tidak menumpuk di waktu-waktu tertentu. Sementara itu, demi melancarkan lalu lintas selama perjalanan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar kepala daerah untuk memperbaiki jalan lintas provinsi hingga kabupaten. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengatur transportasi mudik Lebaran dan ketersediaan pangan saat libur Lebaran 2025. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Pengguna media sosial akan mendapat wawasan tambahan dan pengetahuan dari konten edukasi yang dihadirkan sejumlah kreator. Platform media sosial TikTok memperkenalkan kanal khusus FitStem atau Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika di Indonesia. Melalui kanal khusus ini, pengguna akan mendapatkan konten edukasi. Namun, penggunanya juga terbatas. Artinya ada batasan usia yang ditetapkan mengakses FitStem. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan apresiasi karena akan membuat masyarakat Indonesia tak hanya mendapatkan informasi, tapi juga edukasi. Ini sebuah terobosan yang luar biasa dari TikTok untuk mengedepankan STEM untuk pembelajaran bagi anak-anak muda di Indonesia. Kenapa ini penting? Karena kedepannya adalah kita membutuhkan talenta-talenta, tidak hanya di digital ya, talenta digital, yes. Yang talenta digitalnya aja kebutuhannya sampai dengan 2030 mencapai 9 juta. Jadi sekarang penggunanya itu ada 135 juta ya kurang lebih untuk Indonesia yang masuk ke TikTok setiap hari. Tapi untuk menggambarkan betapa besarnya minat pengguna di Indonesia terhadap konten edukasi itu, ada salah satu indikator misalnya hashtag sama-sama belajar itu sudah diupload. Pemirsa, Masjid khas Kerampayangan di Kota Pasuruan, Jawa Timur mirip dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah, Arab Saudi.
Dilengkapi miniatur Ka'bah di tengah masjid menjadi pengobat rindu dengan suasana Masjidil Haram. Dan berikut liputannya. Rindu dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah? Di Pasuruan, Jawa Timur, terdapat destinasi wisata religi baru berbentuk replika Masjidil Haram loh. Lokasinya terletak di Kelurahan Krampiangan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bangunan masjid yang mirip dengan Masjidil Haram ini diberi nama dengan Masjid Khas Krampiangan. Selain bentuknya yang sangat mirip dengan Masjidil Haram, masjid ini juga dilengkapi dengan miniatur Ka'bah dengan ornamen mirip dengan Masjidil Haram di Tanah Suci Mekah. Memiliki luas mencapai ribuan meter di tengah hamparan sawah, ditambah dengan hawa yang sejuk dan memiliki air yang super jernih, menjadi daya tarik para jemaah untuk berkunjung. Selain tempat ibadah, masjid ini juga sebagai sarana edukasi dan wisata terkait manasik haji dan umroh. Ini baru Pak? Iya, masih baru. Ini warga sini senang apa enggak ada miniatur Ka'bah di sini? Senang banget, karena ya salah satunya di masjid juga ada ikon khusus berarti yang menunjukkan Pasuruan banget. Berarti kalau saya jauh ke Mekah berarti di sini ada juga. Simulasi. Oke, siap. Dengan hadirnya Masjid Khas Krampiangan ini diharapkan dapat menambah daya tarik wisata religi di Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan. Ya, momen berbuka puasa tentu ditunggu-tunggu umat muslim seluruh dunia, tak terkecuali di Kairo, Mesir. Momen ini juga dinikmati para warga negara Indonesia yang tinggal di Mesir. Darasa menjadi salah satu area terkenal di kota Kairo, Mesir bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa, termasuk warga negara Indonesia di sana. Tak hanya menikmati suasana syahdu, berburu makanan berbuka puasa atau takjil juga menjadi aktivitas yang menyenangkan di lokasi sekitar Masjid Al-Azhar ini. Salah satu yang banyak diburu yakni beraneka ragam jus buah dan susu yang biasa disebut sobia. Minuman segar ini dijual di dalam botol-botol plastik dan tentunya mampu menghilangkan dahaga serta menambah energi setelah seharian berpuasa. Berbagai aktivitas juga digelar pengurus Masjid Al-Azhar untuk menyiapkan kebutuhan berbuka puasa bagi jemaah masjid. Uniknya, relawannya banyak yang berstatus WNI. Sebelum berbuka puasa, Syekh Masjid Al-Azhar biasanya mengajak jemaah untuk membaca 1 juz Al-Quran setiap hari. Syekh lalu memberikan tausiah. Waktunya berbuka puasa tiba. Jemaah pun beramai-ramai menyantap hidangan berbuka puasa yang tentunya gratis disediakan oleh masjid. Momen berbuka puasa serta menunaikan ibadah sholat di masjid berusia 1 milenium lebih ini tentu memberikan banyak kesan bagi umat muslim.